Halo, ketemu lagi bersama Kucing Premium. Kali ini gue mau ngebahas komik antologi horor, judulnya The Scary Stories. Komik ini adalah kumpulan dari 6 cerita dari pengarang yang beda-beda, dan gue sama sekali nggak familiar dengan nama-namanya, kecuali Sakamoto Isao. Kebetulan gue punya salah satu karya beliau, yaitu Yami Shibai. Yami Shibai ini adalah komik horor juga, tapi kumpulan cerita horor, dan sudah ada animenya juga. Balik lagi ke Scary Stories. Komik The Scary Stories ini untuk 17 tahun ke atas ya. Meski nggak ada nudity-nya, tapi mungkin cuma ceritanya aja yang agak aneh. Nggak perlu lama-lama, langsung kita bahas aja ya. Cerita pertama judulnya Red Sunset Starways, dan ini adalah cerita yang paling tidak nakutin karena bukan horor, tapi cerita romance. Jadi nggak ada horor-horornya pisan. Ceritanya tentang Nina, cewek SMA yang ketemu sama teman masa kecilnya yang dulu mendadak harus berpisah. Nah, Nina ini memendam rasa perasaan bersalah kepada temannya ini. Red Sunset Starways mengacu pada senja yang ingin dilihat oleh kedua orang itu. Ngelihat senja kan nggak horor ya, malah romantis, kayak anak senja, kurang kopinya saja, sama azan maghrib. Ya kalau senja kan ada azan maghrib. Mungkin seharusnya cerita pertama ini nggak perlu dimasukin ke antologi komik ini karena nggak sesuai sama judulnya. Cocoknya bukan masuk ke komik The Scary Stories, tapi Romantic Stories. Cerita pertama gagal bikin gue terkesan, tapi untunglah ceritanya selanjutnya bagus-bagus banget. Cerita yang kedua judulnya My Baby Sister. Ceritanya tentang Riko, anak kecil perempuan yang akan punya adik. Mamanya lagi hamil besar. Tapi Riko nggak suka sama adik barunya ini karena Riko percaya bahwa adiknya adalah jelmaan setan. Tapi ya tentu aja nggak ada yang percaya kan. Jadi apakah bayi di perut mamanya Riko benar-benar setan? My Baby Sister ternyata jadi sebuah cerita yang hangat dan mengharukan, meski ada beberapa bagian yang agak disturbing. Dan ini justru yang bikin gue tambah suka. Sebuah cerita horor yang terasa seperti sebuah pelukan. Asik banget kan? Lanjut cerita berikutnya berjudul Killer Game. Cerita ini ngingetin sama Jumanji, di mana orang masuk ke dunia game. Dan di sini gamenya mirip ular tangga. 5 orang anak nggak sengaja masuk ke dalam dunia game, dan kalau mau keluar mereka harus bisa masuk finish. Yang bikin bahaya ialah perintah-perintah sadis di game itu yang betulan terjadi. Gue suka sama Killer Game ini, meski hanya cerita pendek tapi masih tetap terasa ramenya. Dan ada momen yang mengandalkan otak juga. Salah satu cerita yang paling seru di komik ini. Cerita ketiga ialah cerita yang buat gue judulnya paling aneh. Keseran Pasaran. Keseran apa keseran ya? Keseran kali ya. Keseran Pasaran, gue sama sekali nggak tahu itu apa. Dan ternyata keseran pasaran ini adalah benda bulat kecil berwarna putih yang ringan dan empuk, mirip bola kapas. Keseran pasaran ini di cerita ini dianggap sebagai benda yang membawa keberuntungan. Ceritanya tentang Matsuri yang merampas keseran pasaran milik Momo agar Matsuri tetap bahagia, agar orang tuanya tidak jadi berpisah. Dan impiannya pun terkabul. Tapi dia nggak tahu kalau keseran pasaran itu nggak sebaik yang dia sangka. Keseran pasaran ini ceritanya mirip sedikit kayak thriller psikologis ringan yang ditutup oleh ending yang anti mainstream. Endingnya ini sebuah ending yang memuaskan tapi juga sedih. Terserah mau pilih yang mana. Gimana kalau ada toko online yang ngasih barang-barang keren secara gratisan? 10 lagi. 100% free. Tinggal order, terus tinggal rebahan sambil nunggu paket datang. Gak perlu pusing-pusing tanggal tua, gak punya duit. Ini adalah premis di cerita berikutnya, yaitu One Click Death. Konoha Aoyagi pengen jadi cewek populer yang pakai baju-baju branded tapi dia gak punya duit. Ngepet aja kali ya. Ya gak gitu juga sih. Dia lalu gak sengaja nemu toko online yang ngasih baju-baju gratis. Kalap, dia pun pesan terus-terusan. Gak sadar bahwa ada konsekuensi yang harus ia bayar. One Click Death mulanya kayak cerita ABG yang fun dengan baju-baju keren hingga muncul kengerian menjelang ending.
Sebuah cerita yang seakan menegaskan kalau tidak ada yang gratis di dunia ini. Lawang makan di KFC aja bayar, ya enggak? Dan akhirnya cerita terakhir judulnya Welcome to XX Village. Alasan kenapa nama desanya XX nanti bakal paham kalau sudah baca. Ceritanya tentang seorang ibu dan anak perempuannya yang mengunjungi neneknya di sebuah desa terpencil. Sampai di desa itu mulanya biasa saja, tapi lama-lama jadi aneh. Ketika anak perempuan itu ingin pergi dari desa itu, tapi ternyata nggak bisa. Welcome to XX Village, nggak ada hantunya, tapi yang creepy adalah orang-orangnya. Nggak mau bahas lebih detail, nanti spoiler, tapi cerita ini punya ending paling nggak ngenakin di antara cerita-cerita yang lain. Itu dia cerita-cerita yang ada di komik ini. Kalau ditanya cerita favorit, buat gue adalah cerita yang kedua, My Baby Sister. Karena gue nggak nyangka banget ceritanya bakal kayak gitu, bakal bikin terharu juga, dan gue suka banget sama gambarnya. Meski kalau dibandingin dengan yang lain, mungkin ini yang terlihat paling jelek, tapi jadi terlihat realistis dan mendukung pengerian ceritanya. Akhirnya, The Scary Stories adalah sebuah kejutan yang menyenangkan dari MNC. Terima kasih. Meski nggak ada jump scare, nggak sampai bikin ketakutan, tapi semua cerita punya potensi untuk mengaduk-aduk perasaan. Masing-masing punya momen bersinarnya sendiri, dan jadi salah satu yang menurut gue wajib untuk dibaca. Ya, sampai di sini reviewnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Sampai jumpa di review selanjutnya. Terima kasih.